Ya akhirnya gue selesai juga buat kelarin series ini. Gue gak tahu dari jam berapa, gue nontonnya dari jam 2 kali. Tapi ya kepotong-kepotong makan, kepotong apalah gitu, sampai akhirnya gue selesai nonton di jam 10. Series ini terdiri dari 7 episode, dan masing-masing episode itu tuh sebenarnya terkoneksi ya. Tapi mereka kayak ngasih semacam pembelajaran, semacam apa ya, masalah-masalah pribadi gitu tentang kehidupan manusia gitu kan. Tapi ya nanti pada akhirnya mereka bakal, dari setiap episode itu bakal terkumpul jadi satu inti cerita yang sama gitu di episode ke-7 nanti. Dan di endingnya juga semacam open ending. Mungkin bakal ada season kedua lagi. Ya untuk video kali ini gue bakal ngebahas secara spoiler. Jadi buat kalian yang belum kelarin series ini, gue saranin buat ngelanjutin series itu baru deh nonton video ini gitu. Jadi langsung aja kali ya. Series Nightmare and Daydreams ini adalah sebuah seriesnya Joko Anwar. Gue gak tahu, ini mungkin series pertamanya gitu ya. Dan setiap episodenya itu tuh sekitar 1 jam kurang lebih. Genrenya science fiction, misteri, thriller, terus ada horornya juga. Dan yang jelas karena secara per episode itu tuh ngebahas tentang masalah kehidupannya karakter, jadi ya dramanya cukup kuat, cukup kental juga gitu. Dan bukan Joko Anwar kalau enggak ngasih selipan-selipan kritikan kecil, sentilan-sentilan gitu ke pemerintah, isu sosial juga, isu politik gitu. Awalnya gue cuman pengen have fun doang gitu, pengen ngerasain nonton yang tanpa beban. Tapi ternyata dari setiap episode itu bikin bingung, bikin mikir juga gitu. Apalagi episode pertama yang langsung bikin wah, ada apa nih sebenarnya gitu. Dan gue juga sempet bikin catatan kecil. Kelihatan gak sih? Iya, catatan kecil ini dari episode pertama sampai ke 7. Banyak emang. Nih ada gambar segitiganya pula gitu. Dan hal yang mendasari dibikinnya series ini adalah ingin tahuan Joko Anwar kali ya, pengen ngebahas tentang masalah Agartha, yaitu adalah sebuah kota di pusat bumi, di inti bumi yang paling terdalam gitu. Dan sorry gue baca sedikit catatan gue dan mengenai Agartha ini. Jadi Agartha ini dipercayai adalah sebuah kota atau kerajaan di dalam bumi yang ditinggali oleh makhluk asing. Hal ini karena adanya teori dari sains yang disebut Hollow Earth atau bumi yang kopong. Dan menurut kepercayaan agama, Agartha ini adalah tempatnya Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog di Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan ya gue juga baru dengar istilah Agartha ini sih, baru tahu dari series ini bahkan. Jadi kalau kalian lihat series ini kan dari awal episode tuh, di episode pertama Old House itu settingnya kan di tahun 2015, dan timelinenya dari setiap episode itu berbeda-beda, jadi berantakan gitu. Dan cikal bakal awalnya terbentuk itu adalah di episode keempat di tahun 1985. Di episode pertama itu kan kita kayak dilihatin semacam monster barangkali ya. Dan monster itu adalah ya kabarnya berasal dari Agartha itu tadi, dari pusat inti bumi itu tadi gitu. Dan sebenarnya bukan alien juga sih, karena alien kan makhluk yang berasal dari luar bumi gitu kan, dari planet lain gitu. Sedangkan kalau Agartha kan tetap di bumi, tapi dia paling dasar banget di kedalaman berapa ribu kilometer gitu. Dan kalau kalian perhatiin, Agartha ini, makhluk ini punya 4 jari doang gitu. Kalau manusia kan ada 5 gitu, dan makhluk ini cuma ada 4. Kayak di episode pertama itu dilihatin kalau jari mereka tuh cuma ada 4 yang panjang-panjang banget gitu. Terus nanti di episode keberapa ya, ke Orphan itu ya, judulnya Orphan, dilihatin kalau ada seorang pasangan muda yang kehilangan anak, terus dia ngadopsi seorang anak gitu kan dari panti asuhan, dan ternyata anak itu adalah anak setan, yang mana itu adalah kayak semacam makhluk yang sama dari episode pertama itu. Hal ini karena ya gue lihat jadinya cuma ada 4 gitu, sama yang kayak terjadi di episode pertama, di episode pertama di menit akhir gitu kan. Walaupun panti jomponya itu runtuh, tapi kan dilihatin kayak semacam tangan yang keluar gitu kan, dan jarinya ada 4. Ya gue beranggapan jari 4 itu ya karena makhluk itu berasal dari Agartha itu tadi. Tapi sayangnya untuk CGI di episode pertama kurang detail, kurang tajam lah untuk visual efeknya. Tapi secara itu bentuk udah kelihatan, udah bagus gitu, cuman detailnya masih kurang. Dan untuk episode terakhir juga gue ingetnya itu ada kayak semacam reruntuhan gitu kan di di sebuah ruangan gitu, dan efeknya juga agak gimana. Tapi ya oke lah, menurut gue udah cukup oke. Series ini awalnya kayak ngebikin semacam thriller horror gitu, tapi episode kedua terakhir gitu, 6 dan 7 gitu,
udah mulai berasa apa ya, beda genrenya udah beralih jadi kayak semacam superhero gitulah. Dan itu juga gue mulai ngeh waktu si Dewi itu kan nemuin suaminya gitu, dan dia kayak semacam bisa ngendaliin lengkingan suara berfrekuensi tinggi dari makhluk itu gitu. Dia bisa ngimbangin, dia bisa mencegah semakin merusak tubuhnya Dewi kan gitu. Dan ternyata dari episode 1 sampai ke episode 7 itu sebagian besar menceritakan tentang karakter-karakter utama yang nantinya bakal menjadi superhero yang punya kekuatan super yang bisa ngendaliin atau menghancurkan para si monster Agartha itu gitu. Terus kalau kalian ingat kan di episode ke-6 yang nyeritain tentang kehidupan Ali, itu kan si Ali ketemu sama si Dewi kan, yang sebelumnya ada di episode ke-5 gitu, yang istrinya si Bandi. Ya ternyata bener dugaan gua, Dewi itu ternyata memang punya kekuatan super, punya semacam kekuatan yang bisa menyaingin frekuensi tinggi dari si monster gitu, dari si Agartha ini, dari makhluk si Agartha ini. Dan Dewi juga semacam punya kekuatan pikiran sama kayak punya Ali, makanya itu Dewi kayak semacam ngikutin Ali, cari tahu keberadaannya, terus mulai ngetes gimana kemampuan kemampuan berpikirnya Ali gitu. Yang akhirnya ya berhasil, si Ali gabung dan akhirnya dikasih tahu sama si Dewi kalau Ali ini bukan orang sembarangan gitu. Terus Dewi juga ngungkapin kalau dia direkrut oleh orang lain gitu buat menyelamatkan manusia dan bumi gitu. Saya bekerja untuk seseorang yang diberi petunjuk. Dia tahu banyak rahasia dan kami butuh orang-orang seperti kami. Yang dimaksud oleh Dewi ini adalah Lukman Sardi yang berperan jadi Wahyu. Dan menariknya di episode berapa ya si Wahyu itu? Episode keempat itu kan Happy Salma diubah menjadi semacam malaikat, semacam Wahyu ini kayak dianggap sebagai nabi gitu. Dan Happy Salma itu sebagai sebagai perwujudan dari seorang malaikat gitu, bukan ibunya banget. Karena ya yang kayak Happy Salma bilang gitu, dia hadir di hadapannya si Wahyu itu dalam bentuk yang Wahyu kenalin, biar nggak kayak semacam takut atau semacamnya gitu kan. Yang akhirnya Wahyu ini dikasih lihat masa depan tentang munculnya makhluk-makhluk dari Agartha ini. Terus ya akhirnya Wahyu cari orang-orang lain dengan kemampuan yang luar biasa juga, yang akhirnya direkrutlah Ali, terus Dewi. Dan di awal episode juga kita udah diliatin gitu kan, sebenarnya panti jompo itu tuh juga sebagai tempatnya para makhluk-makhluk Agartha itu kumpul gitu, sama kayak di episode terakhirnya. Ya emang digambarin sebagai orang-orang kaya, sama kayak yang kejadian di Adrian gitu kan, dia kan juga kaya gitu. Dan kalau masalah episode favorit gua jatuh ke episodenya penulis novel itu. Oh gila, keren banget sumpah itu. Bisa mikirin cerita yang gitu, beda banget dari kebanyakan cerita di film-film Indonesia gitu. Dan itu juga sekaligus sebagai kekuatan dari karakternya. Gue lupa namanya siapa sih. Dan katanya bakal ada series atau film dokumenter gitu yang menceritakan tentang kisah-kisah Agartha, terus bentuk tulisan segitiga terbalik gitu, yang jadi inspirasinya Joko Anwar buat series ini. Dan di video promosi itu juga ada Najwa Shihab sebagai, gue nggak tahu sebagai apa di sana ya. Ya semoga ada petunjuk lagi ya untuk biar kita tercerahkan gitu. Jadi ya itu dia sedikit review dan penjelasan tentang series Nightmare and Daydreams ini. Silakan kalau yang mau nambahkan atau mengoreksi pendapat gua, silakan ditonton seriesnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Sawery yang udah gua cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.